Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas video tentang memelihara organ pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama di sini adalah bernapas. Bernapas merupakan suatu proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, selanjutnya adalah organ pernapasan manusia. Penjelasan tentang organ-organ dalam sistem pernapasan manusia dan fungsinya. Yang pertama adalah rongga hidung. Sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernafas, fungsi hidung sangat penting. Di lapisan dalam hidung terdapat rambu-rambu halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran dari udara yang kamu hirup. Yang selanjutnya adalah laring. Laring atau kotak suara terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Organ pernapasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Selanjutnya adalah trakea. Fungsi trakea dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Yang selanjutnya adalah bronkiolus, yang dimana bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Yang selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernafasan adalah untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkan ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah bronkus, adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan sebelum paru-paru. Bronkus merupakan saluran yang memastikan udara untuk masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, fungsi bronkus adalah untuk mencegah infeksi. Yang selanjutnya adalah proses pernapasan manusia, di mana proses pernapasan manusia ini ialah udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Nah, selanjutnya adalah fase pernafasan manusia. Pada fase pernafasan manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fase inspirasi, yang dimana terjadi kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Dan yang kedua adalah fase ekspirasi, yang dimana merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk. Hal ini menyebabkan rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada pun menjadi lebih besar daripada tekanan luar, yang memungkinkan udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Nah, yang terakhir adalah macam-macam pernafasan manusia. Yang pertama di sini pernafasan dada. Tulang rusuk, otot tulang rusuk dan tulang dada kontraksi sehingga mengakibatkan volume besar, tekanan kecil, udara luar masuk. Dan yang kedua pernapasan perut. Otot perut berkontraksi sehingga diafragma melengkung, volume besar, tekanan kecil, udara dari luar. Baik teman-teman, demikian video pembelajaran
mengenai memelihara organ pernafasan manusia. Demikian pula pembahasan kita mengenai memelihara organ pernafasan yang dimana kita harus senantiasa menjaga pernafasan kepada diri kita dan dijauhi dari berbagai macam hal yang membuat pernafasan kita rusak. Dan jangan lupa jika keluar rumah harus tetap memakai masker. Dan selamat belajar jarak jauh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.